Selamat pagi anak-anak Bu Guru yang hebat. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu Guru percaya pada hari ini kamu sudah siap belajar ya. Anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita. Masih di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Dan kita masih ada di subtema 3, tanaman di sekitarku. Baiklah anak-anak, seperti biasa jangan lupa berdoa untuk mengawali pembelajaran pada hari ini ya. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran keempat sampai pembelajaran keenam. Baiklah anak-anak, sekarang sikap duduk yang baik. Aturlah jarak antara mata dan bukumu. Letakkan bukumu di atas meja dan peganglah pensilmu dengan benar. Sekarang kamu boleh membuka buku paket kamu pada halaman 116 sampai halaman 137. Anak-anak, masih ingatkah dengan tanaman hias yang kamu buat pada pertemuan sebelumnya? Cobalah membuat bentuk tanaman lainnya bersama temanmu. Kemudian susunlah tanaman-tanaman tersebut menjadi tanaman yang indah seperti contoh berikut. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang membuat tanaman hias yang terbuat dari kertas. Nah, sekarang kamu juga boleh membuat tanaman hias yang lain. Dan kamu bisa menyusunnya atau memajangnya di rumah sebagai hiasan ya. Masih ingatkah dengan tanaman hias yang kamu buat pada pertemuan sebelumnya? Buatlah kalimat pujian untuk 5 orang temanmu. Di sini kamu menulis 5 kalimat pujian tentang tanaman hias yang sudah dibuat oleh temanmu. Bagaimana perasaanmu setelah membuat karya tersebut? Ibu percaya bahwa semua pasti senang. Mari kita mengenal tanaman lain dan cara geraknya. Anak-anak, perhatikan gambar ini ya. Gambar ini adalah gambar pohon kelapa. Pohonnya tinggi dan kuat. Pohon kelapa banyak ditemui di daerah pantai. Daunnya melambai-lambai jika tertiup angin. Gambar yang kedua adalah gambar pohon bambu. Pohonnya tinggi dan gemulai. Pohon bambu biasanya tumbuh berkelompok. Batangnya bergoyang-goyang jika tertiup angin. Sambil mengenal nama tanaman, mari kita berlatih menirukan gerak tanaman sambil bermain. Jika guru atau temanmu menyebutkan pohon kelapa, kamu harus berdiri sendirian ya. Nah, anak-anak coba perhatikan. Jika guru atau temanmu menyebutkan pohon bambu, kamu harus berpegangan tangan bersama 4 temanmu. Karena pohon bambu tumbuhnya berkelompok. Nah, jika guru atau temanmu menyebutkan angin sepoi-sepoi, gerakkan badanmu ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Seperti yang terlihat pada gambar ya. Jika guru atau temanmu menyebutkan angin badai, gerakkan badanmu ke kiri dan ke kanan secara cepat. Kemudian, jika guru atau temanmu menyebutkan pohon roboh, kamu harus jongkok. Nah, ikutilah langkah-langkah berikut. Gerakan pertama, pohon kelapa berdiri tegak. Gerakan kedua, pohon kelapa tertiup angin sepoi-sepoi. Gerakan ketiga, pohon kelapa tertiup angin badai. Gerakan keempat, pohon kelapa akhirnya roboh. Nah anak-anak, kalau pohon kelapa, ingat, kamu sendiri. Tapi kalau pohon bambu, kamu harus berkelompok ya, sebanyak 4 orang. Nah, dan kamu bisa ikuti langkah-langkah untuk melakukan gerakan ini ya. Demikian dengan gerakan kedua, yaitu gerakan bambu. Pohon bambu berdiri tegak. Pohon bambu tertiup angin sepoi-sepoi. Pohon bambu tertiup angin badai. 3 pohon bambu roboh. Semua pohon bambu roboh. Anak-anak, ya, kamu boleh praktekkan gerakan ini bersama anggota keluargamu atau kamu bisa melakukannya sendiri ya. Ayo mengikuti gerakan sesuai cerita.
Dengarkan cerita dan lakukan gerakan sesuai contoh. Siti pergi ke rumah nenek saat liburan. Rumah nenek Siti di daerah pantai. Di tepi pantai yang indah berdiri kukuh pohon kelapa. Daunnya bergoyang saat tertiup angin sepoi-sepoi. Di depan rumah nenek Siti tumbuh pohon bambu. Rumah nenek Siti menjadi lebih rindang dan sejuk. Namun, saat pohon bambu terkena angin badai, sangat menakutkan. Angin yang sangat kencang membuat pohon bambu roboh. Nah, kamu mengikuti gerakan yang sudah ditebalkan ya, atau yang berwarna lebih tebal. Seperti pohon kelapa. Nah, kamu berdiri sendiri. Daunnya tertiup angin sepoi-sepoi. Nah, kamu melakukan gerakan pohon tertiup angin sepoi-sepoi dan selanjutnya. Cobalah membuat cerita sendiri. Cerita yang menunjukkan gerakan tanaman. Lakukan gerakan sesuai cerita yang dibacakan. Perhatikan gambar berikut ini ya. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, ada buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaatnya atau kegunaannya ya. Salah satu manfaat atau kegunaan tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya, contohnya jeruk dan pepaya. Ya, dan banyak yang lain lagi ya. Ada yang hanya dimakan bagian daunnya, misalnya bayam dan kangkung. Ada juga daun singkong, ada sawi, dan lain sebagainya. Ada yang hanya dimakan bijinya, misalnya kacang kedelai, kacang hijau, dan banyak yang lain ya anak-anak. Kamu bisa pikir sendiri bagian biji yang bisa dimakan ya. Kita juga dapat memanfaatkan akar loh atau batang untuk dimakan. Contohnya singkong dan tebu. Singkong kita bisa makan akarnya. Nah, jangan pada saat akarnya masih kecil, tetapi ketika akarnya sudah tua atau sudah besar, maka singkong kita bisa panen dan singkong kita bisa makan. Demikian dengan batang tanaman ya, yang bisa kita makan, misalnya tebu. Tebu menghasilkan gula. Nah, batang tebu kita bisa makan. Kita juga harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Lingkarilah makanan yang berasal dari tanaman. Diskusikan dengan temanmu. Anak-anak, semua tanaman ya ada manfaatnya. Ada yang dimakan bijinya saja, ada yang hanya dimakan daunnya, ada buahnya, ada akar atau batangnya. Ya. Di gambar ini, sebagai latihan kamu adalah kamu melingkari makanan yang berasal dari tanaman saja ya. Contoh, tempe. Tempe berasal dari tanaman. Yang diambil adalah bijinya. Biji tanaman apa? Biji tanaman kedelai ya. Demikian dengan buah-buahan. Nah, di sana ada buah apel, buah belimbing, ya, buah salak dan lain sebagainya. Daging, apakah itu dari tanaman? Daging bukan dari tanaman. Jadi daging, ikan, es krim, susu itu bukan dari tanaman ya. Jadi kamu lingkari yang hanya dari tanaman saja. Menurutmu, keju itu berasal dari tanaman atau bukan ya? Kamu bisa diskusikan bersama dengan mama atau papa ya. Tariklah garis gambar ke nama bagian tanaman yang bisa dimakan. Nah, coba perhatikan. Berbagai tanaman dapat diolah menjadi makanan. Kita dapat membuat sayur menggunakan kangkung. Anak-anak, di sini kamu mencocokkan atau menarik garis sesuai dengan nama tanamannya. Ya. Jeruk, yang dimakan buah atau bijinya?
buah. Jadi jeruk tarik garis ke kata buah. Demikian dengan gambar yang lainnya. Kita dapat membuat sayur dari daun-daun loh, misalnya kangkung, sawi, ya, daun singkong dan lain-lain. Kita dapat membuat makanan tradisional dari singkong. Apakah kamu tahu nama makanan terbuat dari kedelai? Perhatikan teks berikut, bacalah dengan nyaring. Membuat sayur sup bersama ibu. Hari ini Siti membantu ibu memasak. Siti dan ibu memasak sayur sup. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sop. Sayur sop buatan ibu Siti enak rasanya. Nah, anak-anak, sayur sop biasanya banyak bahan-bahannya ya. Ada sayurnya ya, seperti wortel, kentang, ya, dicampur dengan bahan yang lain itu lebih enak. Perhatikan kembali cerita tersebut. Tulis 3 kalimat pujian yang sesuai dengan cerita. Nah, kita masih belajar dengan kalimat pujian ya. Kamu menulis 3 kalimat pujian sesuai dengan bacaan membuat sayur sup bersama ibu. Ya, 3 saja dan kerjakan di buku paket kamu halaman 125 sebagai latihan. Anak-anak, pohon pepaya banyak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan. Bagian daunnya juga dapat dimakan. Biji pepaya dapat ditanam kembali. Biji pepaya tumbuh menjadi tanaman baru. Petani menanam biji pepaya. Petani rajin merawat tanaman pepaya. Pohon pepaya tumbuh dan berbuah. Buah pepaya dipanen dan dijual. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. 1 keranjang berisi 23 buah pepaya. 1 keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya semuanya? Anak-anak, pepaya adalah tanaman hidup, ya, atau benda hidup. Pepaya banyak manfaatnya ya, buahnya bisa dimakan, buahnya juga rasanya manis dan enak. Dan daunnya juga bisa dimakan loh, namun daun pepaya rasanya pahit, tidak seperti rasa daun singkong atau rasa daun bayam. Ya. Namun walaupun pahit, maka daun pepaya banyak manfaatnya, bisa menjadi obat ya. Biji pepaya juga bisa dibuat menjadi tanaman baru dengan cara bijinya ditanam ya, disemai. Nah, nanti setelah dia tumbuh maka bisa ditanam ya. Dan pepaya juga perlu perawatan yang baik ya. Ketika pepaya sudah besar, dia akan berbuah, dia akan banyak daunnya, dan buahnya bisa dipanen, bisa dijual ke pasar dan menghasilkan uang loh. Nah, sekarang ada seorang Pak Tani membawa keranjang buah pepaya. Keranjang yang pertama berisi 23 buah pepaya. Keranjang yang kedua berisi 26 pepaya. Nah, sekarang berapalah jumlah semuanya buah pepaya yang dibawa Pak Tani? Perhatikan ya. Banyak pepaya semuanya adalah 23 ditambah 26 sama dengan 49. Cara menyelesaikan lainnya dengan cara penjumlahan susun ke bawah atau penjumlahan bersusun pendek. Anak-anak bisa mengerjakannya seperti contohnya di buku paket kamu halaman 127. 23 ditambah 26 ya. Jika dengan gambar maka seperti yang terlihat pada gambar ya. Kotak yang pertama ya ada 10, kotak sebelahnya ada 3. Jadi ada 20, kotak sebelahnya ada 3, jadi 23. Kotak yang kedua isinya yang warna hijau 20, kotak yang pink yang sebelahnya ada 6 ya. Tahap pertama penjumlahannya adalah dijumlahkan dari satuan. 23 tambah 26
Ya, satuan terlebih dahulu yang dikerjakan. 3 satuan ditambah 6 satuan sama dengan 9, ya. Kemudian baru puluhannya. 20-an tambah 20-an sama dengan 40-an, ya. 40-an nilainya 40, 9 satuan nilainya 9. Jadi 23 ditambah 26 sama dengan 49. Anak-anak, pada buku paket kamu halaman 128, halaman 129 kamu bisa kerjakan sendiri sebagai latihan saja ya. Sekarang pasangkan ya. Ya, untuk halaman 129 pasangkan sesuai dengan jawaban yang benar. Sekarang amati gambar ini. Ibu dan Dayu senang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada yang disusun berjajar ke atas rak. Pot ada juga pot yang digantung. Setiap hari Ibu dan Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran tumbuh subur dan hijau. Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah. Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat. Anak-anak, ya sekarang lagi musim tanaman ya. Namun kebanyakan kalau sekarang adalah tanaman hias, tanaman bunga-bunga ya. Ada yang namanya aglonema, ada yang namanya ekor tupai, ada yang namanya bunga kupu-kupu, bunga talas dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, yang ditanam di pot juga bukan hanya bunga-bunga hias saja ya. Namun kita juga bisa menanam sayur-sayuran di pot ya. Bisa menanam bayam, menanam kangkung, bahkan juga cabai kita bisa tanam di pot, tomat dan lain sebagainya ya. Kita harus merawat tanaman-tanaman ini supaya tidak layu atau tidak mati, supaya tanamannya lebih segar, lebih menghasilkan banyak buahnya ya. Seperti yang dilakukan Dayu dan Ibu Dayu ya. Mereka berkebun menanam sayuran di pot. Dan ini kamu bisa melakukan bersama dengan mama dan papa di rumah ya. Ibu dan Dayu memasak sayuran hasil kebun. Perhatikan kembali bacaan tersebut. Apa saja yang dilakukan oleh Ibu dan Dayu untuk merawat tanaman sayuran? Nah, di bacaan yang tadi, apa saja yang dilakukan oleh Dayu dan Ibu untuk merawat tanaman? Tuliskan di buku paket kamu halaman 131 ya. Ya. Bagaimana cara mereka mengatur tanaman sayuran agar membuat rumah lebih indah? Ya, dengan disusun berjajar ya, disusun rapi pastinya. Perhatikan kembali lingkungan di sekitar rumahmu. Apakah tanaman di sekitarmu sudah ditata dengan rapi? Cobalah merapikan tanaman yang ada di sekitar rumahmu. Buatlah laporan hasil kerjamu pada tempat berikut. Nah, kamu bisa menata atau merapikan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kamu yang belum tersusun rapi. Tanaman yang ditata akan menambah keindahan. Apakah kamu dan teman-temanmu dapat menata tanaman? Ibu guru yakin bahwa kamu bisa melakukan ini ya. Tanaman yang ditata akan menambah keindahan. Apakah kamu dan teman-teman dapat menata tanaman? Ya, pasti ya. Pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Tanaman terlihat lebih indah dan rapi. Nah, di sini perhatikan sesuai dengan gambarnya, kamu bisa menuliskan kalimat pujian ya. Kamu bisa menuliskan kalimat pujian sesuai dengan gambarnya. Ya, contoh tadi ada di buku paket kamu halaman 132. Banyak orang menggunakan bunga sebagai hiasan, namun tidak semua orang dapat menanam bunga. Bunga dapat dibeli di pasar yang menjual bunga. Ya, kita bisa beli bunga di pasar ya. Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar. Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Berapa tangkai bunga mawar milik Dayu?
Punya Siti ada 43. Nah, punya Dayu memiliki bunga mawar lebih 2 tangkai dari Siti. Nah, berapa semuanya? Jadi 43 ditambah 2 sama dengan 45. Nah, sekarang selesaikan soal-soal berikut ini pada halaman 135, halaman 135 sampai dengan halaman 137 ya. Pedagang A memiliki 52 buah pepaya. Pedagang B memiliki pepaya 7 buah lebih banyak dari pedagang A. Berapa banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B? Nah, kamu bisa menyelesaikannya seperti contoh tadi ya. Nah, demikian dengan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya, perhatikan, nomor 5 dan nomor 6 ya, itu nomor 6. Nah, sekarang anak-anak untuk berhitung, ingat tetap konsentrasi, jangan salah berhitung. Baca dulu soalnya baik-baik, lebih teliti ya. Terima kasih untuk hari ini. Ibu yakin bahwa kamu semuanya adalah anak-anak pintar, anak-anak hebat. Kamu semua bisa melakukannya. Ya, tetap semangat belajar. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat anak-anak Ibu.